What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Kali ini gue mau initial review sepatu basket yang cukup banyak di request sama abas kalian. Ini adalah Nike Renew Elevate. Nike Renew Elevate ini adalah budget basketball shoes keluaran terbarunya Nike dan harganya pun cukup murah, cuma 999.000. Dan biasanya budget basketball shoes Nike yang kisaran harga sejuta ke bawah tuh dapatnya standar banget atau malah nggak enak, kayak Fly by Mid tuh kan nggak enak tuh. Terus Precision itu juga biasa aja sih, standar, nggak sampai nggak enak. Terus Versatile paling yang agak mendingan, itu harganya 999.000 juga sama kayak Nike Renew Elevate ini. Nah, apakah Nike Renew Elevate ini bakalan jadi sepatu budget Nike yang paling better daripada semua yang udah gue sebutin tadi? Mengingat ini cushioningnya kan udah pakai Nike Renew ya, sama seperti yang dipakai di Nike KD Tre 5, 7 sama 8. Dan gue udah pernah review yang 7 dan gue yakin 8-nya juga sama aja karena setup outsole midsole-nya sama semua. Dan itu sih nyaman, yang di Nike KD Tre 5, 7, 8 itu pakai Nike Renew sih enak sih cushioningnya. So gue excited banget sih bakalan seperti apa nih Nike Renew Elevate. Mari kita unboxing. By the way, boxnya agak sedikit berbeda kali ini, nggak pakai box Nike yang orange polos kayak biasanya gitu. Alright. Oh, kartu NCR Sports. Just okay. Oke, ini dia Nike Renew Elevate. Siluetnya sih standar banget, nothing special. Bahkan sangat amat mirip sama Nike KD Tre 5.8. Mungkin karena colorway-nya juga ya, putih semua gitu kan ya. Harusnya kalau colorway-nya lebih warna-warni mungkin akan jadi lebih menarik. By the time video ini dibuat baru ada dua colorway, yang putih ini sama yang hitam. Tapi kalau gue lihat-lihat di Nike.com itu ada colorway yang perpaduan blue navy sama red maroon gitu, itu keren banget. Mudah-mudahan masuk di Indonesia juga ya nanti. Well, mari kita bahas fitur-fitur sama material apa aja yang ada di sepatu Nike Renew Elevate ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber dan bahan solid rubbernya cukup keras. Sepertinya akan cukup durable untuk penggunaan outdoor. Traction pattern kayak pakai apa sih ini namanya, hexagonal traction pattern gitulah, apa sih, kotak-kotak gitu deh, diamond lah ya, kayak diamond traction pattern gitu. Cuma bahan rubbernya itu tuh kalau gue pegang gini kok feelingnya kayak mau kayak plastik gitu, kayak bahan kerasnya tuh kayak bahan TPU gitu. Jadi ini agak-agak mengkhawatirkan sih. Bahan-bahan kayak gini biasanya awal-awal licin nih, tapi ya nggak tahu, nanti kita lihat aja di performance review. Ada sedikit menyisakan ruang di bagian heel buat pamerin teknologi cushioning Nike Renew mereka. Dan karena udah nyebut-nyebut cushioning, kita langsung lanjut ke midsole. Midsole-nya mereka pakai dual cushioning, dan ini menarik sekali. Jadi mereka pakai teknologi Nike Renew, terus ada entah cushioning apa lagi di bawahnya Nike Renew yang warna biru Tosca ini. Tapi kalau gue pencet-pencet sih yang biru Tosca justru lebih empuk. Dan aneh sih, karena yang Nike Renew kan yang putih nih harusnya, karena nih ada tulisan Nike Renew nih di bagian putihnya. Tapi kalau gue pencet-pencet malah lebih soft yang biru Tosca ini sih. Jadi cushioning Nike Renew ini kan gue pernah bahas waktu gue nge-review Nike KD Tre 5, 7 tuh. Di situ gue bilang bahwa cushioningnya sih enak, berasa empuk gitu, berasa soft gitu. Tapi dia itu kayak gampang ketekuk, jadi kayak bikin nggak stabil. Jadi ketika pergerakan mendarat dengan kaki samping gitu, atau hard stop dengan kaki samping, itu berasa kayak si Nike Renew-nya nih kayak ketekuk gitu loh. Jadi kayak kakinya kayak mau
jatuh keluar gitu. Nah, gue berharap dengan teknologi dual cushioning ini harusnya tujuannya kan untuk bikin si cushioning Nike Renew-nya lebih stabil nih. Cuma kenapa cushioning yang biru Tosca ini malah lebih soft ya? Tapi nggak tahu deh, nanti kita lihat aja apakah jadinya lebih stabil atau malah lebih parah. Lanjut ke upper material, nothing special, mostly bahan mesh, dan meshnya kerasa banget murahannya gitu, dan berasa tipis tapi masih tetap lentur, bahkan lentur banget. Cuma yang aneh tuh, ini kan harusnya lentur banget ya, tapi gila nggak, susah banget loh ngeflexnya karena si outsole-nya ini keras banget. Nggak tahu nih bakal pengaruh nggak ke heel to toe transition. Kemudian ada fuse overlay di bagian toe dalam, bagian jempol kaki situ. Terus ada bahan mesh yang lebih tebel lagi di bagian samping sepatu. Gue yakin ini buat support. Kemudian ada fuse overlay lagi di sekitaran tali dan di seluruh jahitan gitulah, muter gitu. Dan ada sablonan logo Nike gede. Gue demen sih ini penempatan logo Nike-nya unik sih, di bawah gitu deket midsole, kepotong gitu kan. Cuma kelihatan murahan banget karena pakai sablonan gitu. Kayaknya kalau pakai bordiran bakalan lebih keren sih harusnya, or at least sablonan yang tebel gitu loh, yang emboss. Material tali standar, harusnya nggak ada masalah. Terus material lidahnya pakai bahan mesh yang lebih gede-gede lagi bolongannya supaya lebih breathable. Terus material lidah yang paling atas dipakein bahan synthetic leather, bener-bener synthetic leather yang murahan banget. Dan ini apaan sih, logo Nike-nya dibikin kecil-kecil terus banyak gitu. Apaan sih ini, jelek banget sih. Gila, ini Nike kayak udah kehabisan ide apa gimana sih? Hancur banget ini. Udahlah, pakai logo Nike 1 biji aja udah cukup gitu, udah bagus. Ngapain sih kayak begini coret-coret, kayak aneh deh. Padding lidahnya juga tipis ya, jadi sepertinya tidak boleh mengikat tali sepatu terlalu kencang. Untuk padded collar, ya lumayan lah, nggak tebel-tebel banget, tapi harusnya udah cukup sih. Insole, ya gitulah, tipis-tipis standar juga, insole murah gitulah. Kemudian, oke, ternyata insole-nya beda-beda warna guys, belang-belang. Jadi yang sebelah pink salmon, ya kan, yang sebelah lagi hijau stabilo. Terakhir heel counternya, ya cukup keras, dan kayaknya heel counternya tuh yang udah dibatasin sama bahan mesh yang lebih tebel ini tuh, terus yang ada fuse overlay-nya. Jadi kayaknya heel counternya setinggi itu tuh kalau gue pencet-pencet ya. Oke, segitu aja initial review gue untuk Nike Renew Elevate ini. Bener-bener materialnya sih nothing special ya, bener-bener murahan semua sih. Sepertinya tuh ya gara-gara mereka udah invest buat cushioningnya si Nike Renew ini. Jadi sisanya material yang lainnya tuh bener-bener ditekan costnya, bener-bener dikasih yang murahan banget gitu. Tapi tetap gue excited buat nyobain sepatu ini, karena cushioningnya aja sih. Gue excited banget. Dan secara siluet juga aman lah ya buat dipakai di lapangan basket maupun dipakai casual juga masih oke sih menurut gue. So, buat abas kalian yang tertarik pengen beli sepatu Nike Renew Elevate ini, gue belinya di NCR Sports by the way. Harganya 999.000, dan terakhir gue cek sih yang warna putihnya udah habis, tinggal sisa yang warna hitam. Nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat check out untuk dapetin free ongkir up to Rp50.000. And last but not least, special thanks to 3 Point Jersey buat kaos unyunya ini. Ada berbagai macam gambar karikatur pemain NBA, tapi gue pribadi ya favorit gue ini Michael Jordan, karena gue emang big fansnya Michael Jordan. Nanti gue akan tinggalin linknya juga di deskripsi video ini dan akan langsung diarahkan ke Tokopedia-nya 3 Point Jersey. Thank you banget udah nonton video ini. Kalau abas kalian merasa video-video review gue berguna, please support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, dan jangan lupa like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.